Kali ini saya bersama dengan tokoh muda inspiratif dari Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Inilah Mas Sofyan. Halo Mas Sofyan. Halo Mbak. Jadi Mas Sofyan ini gak usah grogi Mas. Mas Sofyan ini merupakan seorang founder dari komunitas Gumuk Kreatif Digital. Komunitas bukan ya? Komunitas ya. Jadi ini inspiratif banget loh sobat. Soalnya pemuda-pemuda di Desa Giriroto ini direkrut kayak apa? Diajak, digandeng oleh Mas Sofyan untuk berkumpul dan buat melek digital. Nah, saya mau tanya nih, asal muasal dapat wangsitnya itu dari mana? Ya, secara wangsit mungkin semedi di bawah pohon. Saya kenal sama teman mungkin di ibu kota ya. Dia salah satu juga orang yang punya kegiatan yang fokus di dunia digital. Kita ngobrol sharing-sharing terkait konsep pemberdayaan, ide pemberdayaan dari beliau. Ngajak saya gimana kalau seperti ini di desa buat ada komunitas kegiatan yang menarik gitu. Oke, akhirnya saya dan kawan mencoba untuk ngumpulin teman-teman pemuda biar mungkin ada sedikit kegiatan yang berbeda gitu. Makanya terciptalah GCD ini, Mbak. Kemudian tahun berapa nih didirikannya? Kita mulai itu sekitar di awal pandemi itu 2020 ya, Maret 2020 ya. Maret gitu. 2020 kita mulai. Dan pasti ngajak orang itu juga nggak gampang ya. Nanti dicurigain, wah mau ngajak ngapain nih, kemana nih gitu ya. Money game nih, nanti penipuan gitu. Bener. Sering ditolak nggak? Bener, kita pertama kali aku ngundang itu ke teman-teman itu mungkin dari awal ya, 10 orang itu 10 datang buat ngobrol-ngobrol, cuma 5 yang mau berangkat kan gitu. Tanya sama ini apa kalau bayar dulu nggak mau aku kan itu iya, ada seperti itu. Pastiin nggak bayar, kita belajar gratis gitu, tapi belajar ada gurunya, kita belajar dunia digital gitu. Jadi ini udah hampir 3 tahun ya. Kegiatannya ngapain aja Mas? Kalau kegiatannya untuk yang pertama karena konsepnya tentang pemberdayaan, kita mengusungnya seperti pendidikan non formal ya Mbak ya. Kita ada pelajaran-pelajaran khusus untuk teman-teman yang berminat di bidang dunia digital. Selama kurun terakhir ini teman-teman belajar banyak terkait seperti pembuatan web, fotografi, videografi, copywriter kayak nulis itu juga sih Mbak. Sama mungkin VO, sama ada analis FB sama IG Ads. Oh, dan ini untuk teman-temannya harus yang punya basic pendidikan tertentu atau semua orang bisa mulai belajar dari tingkat pemula? Kalau untuk ketentuan kriteria nggak ada sih Mbak. Jadi kalau teman-teman di awal ya, teman-teman yang ada di GCD itu awalnya memang nggak ada basic sama sekali dan murni teman-teman desa sehingga sekolah biasa nggak ada pendidikan atau les dan semacamnya, memang yang mau gitu, yang mau belajar hal. Berarti ini kan luar biasa sekali ya, dari misalnya seorang Mas Sofyan kemudian berkumpul dengan pemuda yang lain, belajar bersama, dan dengar-dengar sekarang udah banyak nih kliennya nih, udah bantuin UMKM juga ya. Gimana? Udah melayani apa aja nih? Kalau untuk dibilang udah banjir yo, nggak terlalu banjir tapi ya, insya Allah amin gitu ya. Moga-moga kedepannya, tapi memang beberapa ada sih Mbak, kita kerjasama sama UMKM atau pelaku usaha di daerah sekitar Ngemplak mungkin ya. Ada kita kerjasama terkait pembuatan foto produk. Terusan kita ada beberapa kerjasama terkait pembuatan web untuk promosi, konten-konten untuk diposting di FB, IG, ya semua untuk kebutuhan kegiatan digital sih, digital marketing gitu maksudnya. Iya, bisa dibilang kan di daerah sini di Desa Giriroto ya masih terbilang desa ya Mas ya. Mungkin kayak dari pelaku usaha pun belum melek digital, anak-anak mudanya juga belum melek digital. Untuk mencari klien, meyakinkan tentang digital marketing gitu ada tantangan sendiri gimana Mas? Tantangannya tetap ada ya Mbak ya, karena ya namanya apalagi kalau UMKM itu kan juga kita bukannya apa-apa, tapi kan memang ada sebuah
keinginan atau harapan untuk menginvestkan Omset gitu. langsung naik gitu gitu ya. harapannya seperti itu. Tapi yang pertama ya yang pasti kita tekankan, kita ingin memperbaiki dulu, maksudnya dalam artian memberi paham terkait kita itu nggak bisa langsung asal dalam digital marketing, maksudnya untuk posting di sosmed seperti itu, kita untuk menarik perhatian pelanggan itu nggak bisa foto yang asal gitu. Kita kasih ya semacam kita portofolio kita dulu. Iya. Terkait ini foto yang lebih baik atau yang lebih buruk dari seperti ini, bisa mendatangkan kepercayaan dari pelanggan lebih banyak kalau fotonya kualitasnya lebih baik kan, seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk ya agak sulit untuk awalnya, tapi sekarang udah banyak ya, udah klien sudah mulai percaya. Iya, mulai terbangun ya. Nah, udah ada berapa nih anggotanya sekarang? Kita sekarang untuk yang fokus itu ada 8, Mbak. 8 orang ya. Iya. Dan ini semuanya berasal dari desa sini. Semuanya pemuda desa semuanya. Kalau yang 8 ini memang murni fokus dalam kita ya kerjasama gitu. Tapi ada teman-teman juga yang support untuk membernya juga, untuk yang masih belajar juga. Total sekitar ya 18 lah. Oke. Gitu. Nah, titik terendahnya dalam membangun komunitas ini ada nggak, Mas Sofyan? Ada, Mbak. Iya. Titik terendahnya mungkin saat kita awal tidak punya alat nih, Mbak, kita Iya. murni Kosong nih, tempatnya kosong. Malah tidak ada tempat, belum ada ya? gitu. Masih di atap loteng gitu. Ya, emper-emper gitu. Emper ya. Bener ini tapi, Mbak. Ya, gitu kita mulai ya kepikiran lah untuk gimana ya kita bisa beli alat kan gitu. Kita iuran dari member itu mengusulkan untuk iuran masing-masing, terus akhirnya sedikit demi sedikit bisa untuk beli alat. Iya. Saat alat terkumpul, kita sudah punya tempat, alatnya hilang. Alatnya hilang kemana tuh, Mas? Dicuri orang. Gitu. Dicuri orang. Ya, dicuri ulang. Waktu itu kita benar-benar merasakan titik rendah kita. Jadi dari awal kita bekerja keras atau bekerja sama untuk cari alat, beli alat dari patungan gitu kan. Iya. Bisa kebeli, kita bisa merasakan, bisa buat belajar. Tapi setelah itu hilang, diambil orang, teman-teman yang benar-benar down sampai ya itu akhirnya ada beberapa yang mundur gitu kan. Ya, saya dengernya tuh merinding karena kan pasti teman-teman berpengharapan, yuk kita urunan yuk. Kita bikin ini udah kebeli alatnya. Oh, semoga dengan alat ini kita bisa belajar lebih banyak ilmu, terus nanti bisa dapat klien lebih banyak. Tiba-tiba hilang, harus mulai dari awal lagi. Tapi akhirnya itu jadi pelajaran dan sekarang udah bisa bangkit lagi. Iya, dan kebangkitan itu juga karena teman-teman juga sih. Teman-teman itu memberikan semacam apa ya, semangat gitu maksudnya. Sebenarnya setelah hilang itu saya lihat teman-teman down, saya juga ikut down. Saya juga bingung mau ngapain. Karena down itu menular. Iya, menular. Ternyata bener. Saya lihat teman-teman, saya mungkin ada beban ya, Mbak, untuk saya ya, karena saya yang mungkin awalnya yang ngajak teman-teman gitu, teman-teman lesu gitu. Terus gara-gara Mas Sofyan nih jadi gitu kan, hilang. saya kan jadi merasa bersalah gitu. Akhirnya saya lihat teman-teman itu tanpa alat gitu, teman-teman masih terus belajar buat portofolio gitu, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada, walaupun tanpa klien ya, tanpa ada yang kerjasama, tapi buat portofolio. Terus nyemangatin saya juga sih, ayo Mas, kita masih ada, kita masih Gumuk Kreatif Digital masih bertahan gitu. Yuk dengan seadanya dulu lah gitu, kita bisa, kita yakin bisa gitu. Akhirnya ya itu, karena teman-teman masih semangat, saya juga ikut semangat. Ternyata nggak cuma yang negatif yang menular, positif juga ternyata bisa menular. Gitu. Akhirnya terus kembali bangkit sama-sama lagi. Alhamdulillah. Dan harapannya ke depannya gimana nih? Komunitas ini mau dibawa kemana sama Mas Sofyan dan teman-teman? Harapannya ya, Mbak ya, karena kita kembali ke ruhnya yaitu pemberdayaan. Harapannya Kreatif Digital ini bisa lebih berkembang lagi atau lebih bisa menampung banyak pemuda desa yang ingin belajar dunia digital. Itu bergabung untuk belajar kembali atau belajar bersama-sama teman-teman yang lebih awal gitu di sini.
syukur dengan pelajaran yang ada di Gumuk Kreatif Digital itu bisa menjadikan tambahan skill untuk nanti kedepannya bisa mendukung dalam dunia kerja gitu. Jadi bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan melalui skill yang sudah diajarkan di Gumuk Kreatif Digital. Iya, nantinya secara nggak langsung desa ini juga ikut maju karena masyarakatnya ikut melek digital dimulai dari sini gitu ya. Harapannya semoga bisa tercapai Ya, sih. inspiratif sekali, semoga bisa ditiru ya nilai-nilai positifnya. Mungkin di desa lain juga, Mas Sofyan diundang desa lain buat bikin kayak gini. Bersedia nggak? Belum, tapi sangat ya kalau ada ya mau ya siap. Iya, jadi kalau mungkin di desa kalian mau ngundang Mas Sofyan untuk merintis semacam komunitas seperti ini, bisa tinggal kontak Mas Sofyan. Channel YouTube-nya ada di Gumuk Kreatif Digital ya. Nanti ada di deskripsi ya dijelasin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.